Contohnya ya buat untuk nyekolahin anak, untuk makan sehari-hari, untuk beli kendaraan, untuk semuanya dari ternak saya, enggak dari yang lain-lain. Untuk bikin rumah ini ya cuma dari kambing juga. Kalau dulu itu ya ada sih penderitaan tuh waktu masih tani malahan. Loh, malah tani, Pak? Dulu pernah kalau miara kambing tuh kayaknya belum pernah sih malahan. Malahan? Gendala-gendala itu malah nggak ada. Waktu adangan itu, waktu tani itu bisa kita kolab-kolab ya. Gimana tuh ceritanya, Pak? Untuk kebutuhan sehari-hari susah karena gimana ya, kalau tani nggak menentu, kadang karena musuhnya alam, kadang nanem nggak ada hujan, kadang hujan kebesaran itu ya tanaman kan juga nggak bagus itu, Pak. Ladang kita nyewa, nggak punya ladang sendiri. Biaya kan semakin besar, modal banyak. Kita sekarang kalau punya uang 10 juta, mendingan saya beliin kambing. Positif itu lebih jelas. Beliin kambing dapat 10 udah jelas. Kalau nyewa kan belum jelas. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Rosid, alamat Dusun 2 Margototo, Lampung Timur. Kegiatan sore ini makan wedhus. Pekerjaan utamanya apa toh, Pak? Pekerjaan utama nernak kambing. Nernak kambing. Terus kerjaan sambiannya apa, Pak? Kerjaan nggak ada, cukup nernak kambing aja. Saya nernak kambing sejak tahun 2014 kayaknya. Saya cukup hanya nernak kambing. Kan sehari-hari cuma kambing. Untuk kehidupan sehari-hari cuma kambing, nggak ada yang lain. Cuma kambing ini. Yang penting nernak kambing itu ditekuni gitu aja lah. Ditekuni. Pak Rosid, dulu saat jenengan mengawal itu berapa ekor toh? 5 ekor. 5 ekor yang breedingan, yang perempuan itu. Awalnya breeding? Breeding. Oh, awalnya breeding. Lu kok bisa berubah sekarang penggemukan? Ceritanya gimana itu? Ya, gimana, ngikutin alur aja. Semuanya ikut-ikutan gitu. Ya, breedingnya nggak ditinggal, sambil penggemukan juga. Gitu. Breedingnya nggak ditinggal. Kalau modalnya itu, saya itu kalau yang breedingan modalnya cuma gado, tapi kalau yang penggemukan modalnya tuh paling sekitar 10 ekor kambing, sekitar ya 10 juta lah. Karena gini ya Pak ya, mau usaha apa itu saya bingung. Karena kayaknya ternak kambing itu kok menjanjikan gitu. Saya ikutin ternak kambing inilah pokoknya. Dilaksanakan kok enak gitu. Bisa mencukupi untuk keluarga, untuk biaya-biaya yang lain-lain gitu. Ada tonjokan-tonjokan itu yang susah kadangnya ada. Pas gak punya uang ada tonjokan gitu. Kambing yang dijual. Sasarannya kambing? Kambing sasarannya. Jadi memang sumber ekonomi jenengan dari peternakan ini, Pak ya? Iya, dari kambing aja. Nah, biasanya kalau untuk penjualan sendiri jenengan jualnya saat momen-momen apa, Pak? Kalau untuk yang penggemukan itu biasanya kalau penjualan tuh setiap tahun Lebaran Haji. Kalau yang peranaan itu tiap butuh jual gitu aja. Oh gitu. Loh, berarti itu ada 2 sistem. Fungsinya beda juga toh, Pak? Beda. Untuk yang breeding perannya kita jual untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau yang penggemukan itu di bulan Lebaran Haji kita jual gitu. Sangat membantu, sangat membantu. Contohnya ya buat untuk nyekolahin anak, untuk makan sehari-hari, untuk beli kendaraan, itu semuanya dari ternak saya, enggak dari yang lain-lain. Semuanya dari ternak. Untuk bikin rumah ini ya cuma dari kambing juga. Iya Pak, nabungnya itu loh Pak. Tabungannya yang penggemukan itu, nanti kan sekali jual kan bareng kalau penggemukan itu. Bareng tiap Lebaran Haji. Untuk yang breedingan untuk sehari-hari. Contohnya 50 ekor penggemukan. Penggemukan dijual kan udah banyak. Kalau kali padanya kalau kali
2.000 aja udah berapa kan gitu Oh gitu. per ekor. Kalau yang penggemukan gitu kan. Makanya bisa untuk bikin rumah, Heeh. bikin beli mobil. Oh jadi jualnya langsung Pak ya? Langsung sekali. Ada 30 ekor jual semua nanti kalau lebaran haji. Oh gitu. Makanya teman-teman bingung nih. Bisa bikin rumah, bisa beli motor, bisa beli mobil, bisa untuk kehidupan sehari-hari. Ternyata bukan ditabung Pak ya? Bukan ditabung, bukan. Tabungannya ya di kambing itu yang penggemukan itu. Bukan ditabung disimpan uang gitu bukan. Kita kembangkan ke kambing terus pokoknya. Kalau 30 dikali 2.000 lah bapaknya udah 60 ribuan gitu. Nah itu kalau jenengan ngisi penggemukan itu modalnya berapa Pak biasanya Pak? Per ekor 12. 1.200.000 ya? 1 juta. Itu Pak Rosid pelihara berapa bulan biasanya? Biasanya 8 bulan. 8 bulan ya? 8 bulan, rata-rata 8 bulan. Itu kalau keluar Idul Adha, rata-rata keluar berapa juta terjualnya? Induan ya? Laku berapa juta untuk penggemukannya? Untuk penggemukannya, ya nggak mesti. Kalau yang beli itu petani ya bisa 3.000 per ekor, 2.500 gitu. 28. Nanti sisanya kambing itu umpamanya gini ya, kambing kita punya 30 ekor. Nah, kita sebelum dijual ke belantik-belantik itu, kita jual ke petani yang pemakai itu langsung. Bisa lakunya 3.000, 3,5 kadang bisa. Oh gitu. Nanti kalau nggak habis kita jual ke Belantik-belantik tadi. belantik-belantik gitu. Oh caranya gitu Caranya. ya. Emang ada tekniknya juga Pak ya? Ada. Enggak selalu jual borong. Oh, enggak. Nanti paling sisa sekitar separuh lah, yang separuh ke pemakai, yang separuh ke belantik gitu. Tiap lebaran haji semuanya keluar kalau saya. Keluar semua ya? Oh, belum pernah kok sampai nggak laku, nggak pernah. Nah itu yang ditakutin Pak. Kalau saya nggak pernah sama sekali itu. Semuanya laku. Itu cara ngatasi itu sebelumnya seperti apa? Sampai tawarkan ke pemakai-pemakai atau emang ada jadwal-jadwal begini? Ada orang itu kesini, oh tempatnya Pak Rosid ada kambing. Petani itu kan semuanya kesini mau beli gitu. Kadang ya pondok-pondok itu ada juga. Sekali ngambil 6, 5. Nah, gitu. Berarti sampean peternak tapi nggak mengalami kesusahan penjualan ya Pak? Nggak pernah. Itu apakah sampean tawar-tawarkan nggak tuh Pak awal mulanya Pak? Nggak pernah. Saya kan pasang bagner kalau mau lebaran haji itu di jalan itu. Nanti kan tahu kan. Oh, gitu. Saya kasih nomor HP gitu. Saya pasang bagner itu kadang-kadang kan. Jadi cukup dengan banner di depan rumah. Orang lewat tahu kan. Bahwa itu ada kambing untuk lebaran kurban kan gitu. Pak Rohit, kenapa jenengan kok lebih dominan milih ke penggemukan toh Pak? Ya karena kalau penggemukan itu gini loh. Ya kita untuk tabungan itu harus penggemukan. Kalau breeding nggak bisa untuk penggemukan karena kalau saya sudah ceritakan tadi nggak ada yang lain gitu loh. Kalau breeding itu nggak bisa untuk ditabung sekali banyak itu nggak bisa karena dijual tiap butuh jual kalau breedingan itu peranakannya itu nggak bisa nabung. Iya. Dari 4 bulan saya ke sini Pak sampai saat ini itu sudah jual berapa ekor Pak? Banyak, adalah kalau 15 udah. Selama 4 bulan? Loh, akeh Pak? Banyak. Banyak itu? Peranakan itu udah ada kalau 15. Nah itu yang jenengan jual jantannya apa betina ya biasanya? Ya jantan ya betina. Kalau peranakan tuh ya kalau betinanya masih betinanya dulu. Itu masih ada 4 itu. Hasil peranakan kita. Hasil peranakan kita yang laki-laki itu masih 4. Katakan siap jual lah ya. Untuk persiapan kebutuhan. Oh begitu ya Pak ya. Jadi penggemukan kita benar-benar nggak keganggu Pak ya? Nggak keganggu sama sekali. Oh itu makanya utuh di kandang. Ya untuk tabungan. Pakannya apa aja tuh Pak? Kalau pakannya 80% daun singkong Pak. 80% lah. Ya cuma onggok itulah sambungannya kalau pas telat gitu aja. Nggak ada yang lain. Cuma daun singkong sama onggok. Nggak ada sama sekali yang lain.
Iya. Pak Rosyid sendiri kan sendirian Pak ya? Sendiri. Kemudian kambingnya banyak sih, penuh kandangnya. Terus ngaritnya gimana ceritanya? Kalau ngaritnya itu enak kalau di sini tuh. Enak kalau di sini. Ngikutin orang-orang Jabut Singkong itu udah banyak. Jadwal tiap hari udah ada. Untuk besok ke sana, udah ada. Oh, sampean punya jadwal itu Pak ya? Jadwal ngikutin orang Jabut Singkong itu. Itu sampai dapat jadwal itu gimana cari informasinya Pak? Cari informasinya ya sama itu orang Jabut Singkong itu kalau malam kita informasi besok ke sana gitu. Udah ada tiap hari. Kalau di tempat lain rebutan Pak. Kalau di sini gimana Pak? Kalau di sini kalau yang saya ikutin nggak ada yang rebut-rebutan. Saya udah dikasih ini untuk jatah kamu gitu. Padahal Jabut lah 1/2 hektar. Tuh. Yang 1/4 hektar udah dikasih saya. Oh gitu. Jadi setiap jenengan ngarit setiap hari pasti dapat Pak ya? Dapat. Kalau tiap berangkat pulang pasti bawa pakan. Pernah nggak pulang nganggur Pak? Nggak pernah. Ya, karena jadwal udah ada gitu. Paling kalau berangkat tuh bawain kopi lah kalau saya ini. Ya, orang Jabut itu. Hadiah Pak ya? Hadiah, ngopi duluan gitu. Jadi kita tahu juga, saling tahu. Kasih kopi, cuma kopi itu aja sudah cukup. Itu sudah berapa tahun Pak berlangsung seperti itu Pak? Berlangsung sekitar udah 6 tahunan, 7 tahunan lah. Mantap. Jadi ilmu Pak Rosyid ini nih mantap sekali. Bisa ditiru teman-teman. Jadi nggak apa ya, tidak mengalami kesulitan saat ngarit. Gitu. Pak, kalau untuk onggok sendiri jenengan per bulan atau per siklus habis berapa ton? Per siklus itu kalau onggok nggak tentu sih. Kalau pas banyak daun singkong kan nggak pernah saya pakan onggok kan. Loh, gitu Pak? Iya, cuma onggok itu cuma membantu aja. Kalau banyak daun singkong, onggok nggak pernah saya pakan, cuma daun singkong terus. Oh gitu. Jadi habis berapa tiap siklus itu nggak menentu. Kadang bisa per siklus itu 8 juta, 8 ton, kadang 5 ton, 6 ton, nggak mesti. Iya. Tapi kalau sebulan nggak habis 2 ton ya? Nggak habis. 1 ton aja. Paling 1 bulan 1 ton kadang nggak habis. Nggak habis. Berarti ya persiapan apa? Pakan sampai bener-bener turah-turah melimpah. Nah, iya. Enggak itu kalau 1 ton 1 bulan nggak habis lah. Ini waktu saya kesini tuh kambing ini masih kecil-kecil Pak. Kecil. Itu harga berapa dulu masih? Harga 12, 11 ya 12. Ada yang 12,5, ada yang 900. Nah, karena kalau sekarang itu kambing murah. Oh gitu. Untuk bulan ini. Tergantung harga lah pokoknya. Kalau bisa harga mahal paling 1 ekor ya bisa dapat separuh lah mas sama modal. Separuh ya. Separuh modal lah. Berarti kalau dihitung harian, hitung bulanan bisa dapat per bulan 100 200. Iya bisa. Ya. Katakan untuk 3 juta modal 15. Kita jual 3 juta kan itu. Kalau 10 bulan saja sudah 150 tuh Pak. Iya. Kalau untuk penggemukan seperti ini apa Pak rahasianya Pak? Isonya lemu-lemu kayak gitu Pak. Rahasianya kasih penonton Pak rahasia Pak. Kalau rahasia itu nggak ada, cuma ya dipakan itu sama dikasih minum, dikasih makan yang kenyang pokoknya itu. Sehari 4 kali makan. Sehari 4 kali? 4 kali. Ayo. Pagi, siang, malam, sore, malam. Porsinya gimana Pak? Jatah apa enggak itu? Jatah. Jatah. Kalau satu pakanan itu 2 ikat pakan itu. Iya. 1 bongkok itu. Ya ikatan kecil-kecil kayak gitulah. Oh iya. Itu sekali pakan 2 ikat. 2 ikat. Nah, 2 ikat. Kali 4. Kali 4 8. 8 ikat seharinya. Mantap. Kalau aku angkat tangan guys. Jadi kalau untuk pemberian minum gimana Pak? Kasih minum siang. Siang jam 2 itu kasih minum. Sehari. Satu harinya? Satu hari sekali. Tapi banyak teman-teman yang nggak berani seperti itu Pak. Katanya mendem Pak. Enggak. Pak sampean bagaimana? Enggak ada tuh kalau yang mendem-mendem itu kalau tempat saya. Kasih minum nyatanya enggak mendem katanya. Di tempat kita gimana Pak Koh ini Pak?
Ya kalau di tempat sini bisa jadi pupuk. Jadi pupuk. Nah, dijual. Kalau kami kan nggak punya ladang, kami jual gitu. Oh, sampai tidak punya ladang. Nggak punya ladang, dijual per kantong 16 kalau di sini. 16.000. 16.000 per kantong. Berarti bisa ditukarkan onggo. Enggak bisa. Cukup kalau kohenya itu kalau dijual dibeliin onggok sebenarnya cukup, tapi kadang-kadang kan duit kalau dipanggil itu kan bisa untuk beli lain-lain. Yang lain. Oh, gitu. Sebenarnya bisa dialihkan ke sana, Pak ya? Iya, bisa. Kadang yo jual kohe kok ada besek yo untuk Pesek. besek kadang. Jadi peternakan itu kalau kita bener-bener bisa ngaturnya yo sampai di kohenya bisa manfaat ya, Pak. Iya, bisa. Semuanya pasti bermanfaat sama kotorannya kohe-kohe ini. Pak Rosid, penderitaannya apa sih, Pak? Perjalanan jenengan ini, Pak. Kalau dulu itu ya ada sih penderitaan itu waktu masih tani malahan. Loh, malah tani, Pak? Dulu pernah kalau miara kambing itu kayaknya belum pernah sih malahan. Malahan? Gendala-gendala itu malah nggak ada. Waktu adangan itu waktu tani itu bisa kita kolab ya. Gimana tuh ceritanya, Pak? Untuk kebutuhan sehari-hari susah karena gimana ya kalau tani nggak menentu, kadang karena musuhnya alam, kadang nanem nggak ada hujan, kadang hujan kebesaran itu yo tanaman kan juga nggak bagus itu, Pak. Ladang kita nyewa, nggak punya ladang sendiri, ladang sendiri. Biaya kan semakin besar. Artinya bayar sewa, pupuk dan lain-lain modal ya. Modal banyak. Kita sekarang kalau punya uang 10 juta mendingan saya beliin kambing. Positif itu. Lebih jelas itu. Lebih jelas. Beliin kambing dapat 10 udah jelas. Daripada buat nyewa tadi. Nyewa. Kalau nyewa kan belum jelas. Iya. Tapi ya kan ada orang itu, oh saya pilih tani. Ya silakan. Silakan. Tapi kalau saya pilih kambing kalau sekarang. Oh gitu. Jadi liku-likunya di situ penderitaannya. Iya. Yang namanya kematian itu ada enggak, Pak? Ada. Kalau masih kecil itu biasanya ada peranaan tuh. Stroke, Mas, ini. Stroke ya. Tapi nggak sering sih, paling 1, 2 gitu aja. Oke.